Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KBP. Halo sobat-sobat KBP. Kali ini kita akan ngebahas tentang pertolongan pertama pada luka anak ya. Nah, apalagi ini kan di masa lagi liburan nih, anak-anak kan pasti lagi aktif-aktifnya nih ya. Ada yang lari-lari, jatuh ya kan, lompat-lompat jatuh ya. Nah, untuk kali ini podcastnya akan ada narasumbernya, langsung kita bisa bahas tentang ini bersama dengan Dr. Nimade Gusti Anggraini. Halo semuanya sobat KBP. Halo Mams. Apa kabar nih Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, langsung aja kita bahas kayaknya Dok ya. Karena ini pasti kan di liburan nih, udah mulai masa-masa liburan anak nih. Iya Mams, nah, ya kita betul. share-share nih dengan ibu-ibu supaya gimana nih kalau misalnya anaknya ada yang jatuh dan luka. Nah, pertolongan pertamanya itu gimana gitu ya kan Dok ya. Iya. Nah, pertama-tama itu sebenarnya ingin ada yang ditanyakan nih ya Dok ya. Jenis-jenis luka itu pada anak itu yang seperti apa sih Dok gitu. Oke. Nah, apalagi memang lagi musim liburan ya Mams ya. Pasti moms, dad semuanya di rumah, parents ingin membuat momen yang menyenangkan ya bersama si kecil. Jadi pasti agendanya banyak nih. Main kesana kemari gitu ya. Mencoba hal-hal baru. Nah, untuk persiapan, jadi sebelum terjadi adanya luka, sebaiknya memang salah satu yang disiapkan oleh parents adalah kotak P3K. Oh benar, harus ada itu Dok ya. Harus ada. Nah, nanti isinya apa nanti kita bahas. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Mams ya. Sebenarnya jenis luka ada apa aja? Nah, bisa luka gores biasa, luka lecet gitu ya. Mungkin lagi main, jatuh di aspal atau misalnya di taman, akhirnya ada luka lecet. Yang kedua, lebih dalam daripada luka lecet itu bisa luka gesek ya. Jadi ada diskontinuitas atau ada jaringan kulit yang terbuka. Tuh, jadi terlihat ada bagian dalam daging atau bahkan kalau lebih dalam bisa sampai ke otot atau tulangnya itu kelihatan sama kita ya. Nah, itu lebih dalam. Terbuka ya Dok ya. Terus yang ketiga, lebih dalam lagi bisa sampai menyebabkan misalnya retak tulang atau patah tulang. Itu. Menyeramkan itu. Nah, yang keempat ini ada luka kimia ya Mams ya. Jadi mungkin lagi bermainnya di area yang kebetulan ada bahan-bahan kimia ya, mungkin seperti deterjen atau kalau misalnya lagi di pabrik penggunaan zat-zat kimia pabrik itu ya. Nah, itu jadi setelah luka terkena si zat kimianya itu biasanya lebih perih ya Mams ya. Ke kulit gitu ya lebih. Iya, bisa masuk ke kulit. Nah, yang kelima luka bakar. Nah, ini luka bakar ini memang perih juga ya Mams ya gitu. Misalnya terkena air panas, kuah makanan ya nggak sengaja kesenggol gitu ya. Sama juga anak-anak nggak tahu ya Mams ya. Lari-lari nyenggol, nyikut. Ya, penasaran langsung. itu di meja ada apa diambil. Ternyata manjat-manjat narik rupanya kuah soto tumpah deh ya. Tumpah. Nah, itu bisa luka bakar. Nah, luka bakar sendiri itu derajatnya ada 3 dan beda-beda ya Mams ya untuk penanganannya. Nah, kemudian ada lagi yang keenam tuh luka gigitan. Nah, luka gigitan hewan ya Mams ya. Bisa serangga, bisa hewan peliharaan, kucing, atau mungkin ada anjing gitu ya di rumah, atau hewan liar. Lagi sekarang ada ular ya. Ada ular. Mungkin lagi main ke curug kali ya Mams. Jadi ada nggak kelihatan ternyata ada ular. Iya. Nah, itu memang jenis-jenis luka memang banyak Mam. Iya kan, kayak kalau misalnya liburan suka ada juga kan yang kena lintah atau apa gitu ya, kan. Luka hewan ya. Khas itu biasanya
lukanya dalam ya atau ada penetrasinya, jadi ada kedalaman dari bekas gigitannya. Banyak ya dok ya. Banyak mah. Jadi jenis luka aja banyak. Berarti kan penanganannya juga beda-beda ya. Berbeda-beda, iya. Nah, langkah pertama gitu ya dok yang dilakukan orang tua nih, kalau melihat anaknya jatuh terus ada berdarah gitu ya dok, itu gimana? Pertolongan pertama di rumah nih atau pas lagi liburan gitu? Nah, gimana, dok? Yang pertama, moms and dads jangan panik. Itu dulu. Karena kalau kita panik biasanya anak ikut makin itu ya. Lukanya sendiri kan udah perih ya sebenarnya, mam sudah sakit. Kita juga yang dewasa pasti pernah merasakan yang namanya luka memang sakit ya. Jadi anaknya sendiri responnya sudah kesakitan. Kalau moms and dads panik biasanya makin stres heboh ya. Dan khawatirnya kalau suasananya makin gak terkendali, takutnya ada luka yang kedua. Malah nggak sengaja nyenggol apa gitu kalau suasananya panik ya. Jadi poin pertamanya sebenarnya lebih ke tenang dulu, gitu. Anaknya ditenangkan. Nah, yang kedua identifikasi. Jadi parents lihat nih, ini luka apa? Ya. Harus bisa menentukan. Harus gitu ya, bisa dan karena apa? Kalau luka lecet, langsung lihat, oh ini lukanya kotor. Gitu, ternyata lecetnya kena keramik gitu misalnya ya, atau kena besi yang ternyata ada karatan. Nah itu langsung diidentifikasi. Oh ini kena tusuk pakunya karatan. Oh ini harus, karena penanganannya akan beda ya, terutama untuk pemberian obatnya nanti di IGD-nya. Nah oh ini ternyata terkena bahan kimia, kalau bisa langsung dibawa atau difoto. Jadi si objek yang menyebabkan lukanya itu langsung difoto sama parents. Dibawa ya. Dibawa, diperlihatkan ke dokternya. Dok tadi bahan kimianya gitu misalnya ya, ini, oh ya ini beda nih penanganannya. Soalnya itu penentu awal ya dok ya. Betul. Buat mendeteksi, jadi untuk biar tepat pemberian medikamentosanya ya, untuk pemberian obatnya. Pemberian gitu obatnya. Ya. Nah, oh ini ternyata luka digigit binatang tapi binatang peliharaan kita. Nah kalau binatang peliharaan kita kan biasanya lebih terjamin ya moms ya gitu, beda dengan binatang liar. Nah kalau binatang liar atau ternyata ular, identifikasi binatang liarnya apa, oh ternyata anjing dan kena liurnya jelas. Nah itu kan harus dicari ya anti rabiesnya. Ular, nah dilihat aja, kalau emang nggak berani dekat lihat aja, oh ini ularnya belang-belang, oh beda. Kalau ularnya belang-belang atau ternyata ular daun hijau aja, nah itu juga penanganannya akan beda. Kalau ularnya udah kabur jangan dikejar ya. Jangan. Itu malah takut ada kejadian yang lain ya Bang. Itu. Tapi ya penting berarti kan intinya anak tuh jangan dibiarkan jauh dari pengawasan orang tua juga ya. Betul. Jadi dilihat kan kalau misalnya dia lagi bermain dengan hewan juga kita bisa lihat tahu hewannya seperti apa gitu ya. Betul Mams. Nah kemudian yang ketiga adalah ini yang sebaiknya ada salah satunya di kotak P3K, yaitu cairan untuk membersihkan. Nah cairan antiseptik ya atau cairan steril. Bisa dengan misalnya moms nyetok cairan infus ya. Infus kan sebenarnya cairan bisa digunakan untuk irigasi atau membersihkan luka. Sama betadine atau Rivanol. Jenis cairannya bisa semuanya atau ada tertentu dok yang bisa untuk membersihkan itu? Oh sebenarnya sih bisa dengan air mengalir yang ada di sekitar kita. Atau kalau mau lebih bagus lagi memang kita misalnya sedia cairan infus gitu ya, bersama ada tusukannya. Nah itu dialirkan ke lukanya, dibersihkan sampai semua partikel yang asing itu dari objek penyebab lukanya itu nggak ada lagi, nggak ada yang bersisa. Karena kalau misalnya dalam pembersihannya tidak teliti, itu malah dan ternyata ditutup, lukanya dijahit gitu ya, itu bahaya, bisa menyebabkan infeksi di kemudian hari. Jadi pembersihan itu penting sekali Mam. Dan biasanya nanti di IGD sama perawatnya atau sama dokter juga akan dicek lagi. Oh ini udah bersih, boleh dijahit, ditutup gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya di rumah kan belum tentu ada ya dok ya. Jadi pakai air mengalir juga bisa udah ya, bagus air dari keran gitu. Betul. Udah nggak panik pun sebenarnya udah bagus sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau bisa sampai dibersihkan gitu ya. Itu. Nah terus langkah keempat itu adalah pastikan perdarahannya sudah berhenti. Jadi udah nggak mengalir ya. Caranya gimana? Nah ditekan.
Ini yang sebaiknya ada lagi di kotak P3K adalah si kasa. Jadi kasa steril ini bisa untuk nanti membersihkan lukanya dari partikel-partikel tadi, plus untuk balut tekan. Tuh, jadi misalnya ada luka dan ternyata dalam gitu ya, goresnya ternyata sampai ke daging, berdarah, ditekan sama parents. Biar menghentikan pendarahannya ya dok ya. Atau kalau memang nggak ada ya bolehlah dengan kain bersih ya dililit gitu. Sapu tangan gitu ya. Betul. Intinya mah menekan area yang Betul. mengalir ya. Yang mengalir tadi. Kalau ternyata lukanya adalah gigitan binatang yang kita khawatir ada misalnya rabies ya, atau tadi bisa ular, berarti dililitnya lebih tinggi. Dililit kencang ya supaya racunnya tidak menyebar. Gitu. Ya berarti dibebat. Dibebat. Kuat Dibebat, ya. Mami, ya, betul. Berarti kan itu biar bisanya tuh nggak menjalar gitu ya dok. Iya, betul, tidak cepat meluas ke area tubuh yang lain gitu ya. Betul. Nah, jadi sudah dibersihkan. Oh, ternyata pendarahan masih mengalir, tekan terus sampai nanti dibawa ke IGD rumah sakit. Gitu. Nah, kalau bisa dibersihkannya tadi selain dengan air ditambah dengan betadine atau misalnya Rivanol ya buat antiseptiknya. Ya. Gitu. Berarti itu masuk di P3K itu ya dok ya. Betul. Jadi isi P3K-nya tadi adalah kalau bisa ada cairan infus boleh buat membersihkan awal, betadine atau Rivanol, kasa steril. Itu dulu. Itu untuk minimal. Itu minimal ya 3 itu betul. sedia ya untuk pembersihan awal sama untuk menekan memberhentikan pendarahannya gitu ya dok ya. Betul. Gitu parents. Nah kalau misalnya luka bakar gitu dok. Tadi dokter bilang luka bakar ya. Oh ya, ini satu ini penanganannya beda ya Mams ya. Luka bakar itu lebih perih dibandingkan luka biasa ya. Ya perih banget pasti. Perih sekali. Nah penanganannya adalah biasanya kalau orang tua dulu mungkin dikasih odol atau kecap ya, mamanya mungkin kasih jamu kadang-kadang ya, madu ya. Nah yang harus kita pahami itu ketika ada luka terbuka itu dia terpapar dengan zat luar. Nah kalau kita berikan seperti zat-zat yang tadi ya, itu malah meningkatkan potensinya untuk terkena infeksi yang lain. Jadi penanganannya sama, untuk luka bakar dibersihkan dulu, boleh dengan air mengalir itu pasti menjerit si mam karena kesakitan ya. Boleh dengan cairan infus dibersihkan. Nah terus langsung dibawa ke IGD boleh ya. Nanti dilihat ini derajat berapa. Tidak semua luka bakar itu harus dirawat. Tergantung dari luas lukanya dan derajatnya mam. Ada grade-grade-nya ya dok. Ada grade-grade-nya. Karena kalau luka bakar ringan itu biasanya tidak menyebabkan kerusakan jaringan di bawah kulit ya, hanya kulit superficial atau kulit permukaan aja. Itu cukup bisa dirawat di rumah dengan salepnya sendiri ya, dioles bisa 2 atau 3 kali per hari, ditutup lagi. Yang penting dia bersih. Berarti intinya jaga bersihnya itu ya dok ya, biar nggak terjadi kontaminasi dengan dari udara luar yang itu bikin infeksi lagi gitu ya dok. Betul, seperti itu Mams. Nah jadi untuk penggunaan zat-zat yang kita khawatir ini bersih nggak ya, itu sebaiknya jangan. Iya, jangan. Jadi jangan terlalu, maksudnya kata orang pakai ini, pakai itu. Iya. Nah, intinya harus pertolongan pertamanya tuh bersihkan, gitu aja ya pertolongan pertamanya dok ya. Betul, bersihkan. Gitu. Terus ya lebih baiknya dibawalah ke klinik terdekat, klinik gitu, atau bisa rumah langsung ke sakit, IGD, ya, IGD betul. ya. Jadi ada pertolongan pertama ya. Langsung ke IGD KBP ya. Boleh Mam, boleh. Iya benar ya dok ya. Jadi intinya jangan panik dulu ya dok ya, harus sigap gitu. Betul, harus sigap. Langsung kayak gitu, kayak oh iya inget nih kemarin dengar podcast KBP harus dibersihkan gitu ya, langsung dihentikan pendarahan, langsung dibawa ke IGD gitu. Jadi bukan gemerusu, dia kempleng jatuh apalagi. Bahaya Mam. Terus ada tanda-tandanya nggak sih dok, kalau misalnya luka itu tuh udah mulai infeksi lagi gitu dok. Ada penambahan menjadi infeksi gitu dok. Oke. Nah kalau misalnya Mam Sendes ini tidak yakin bisa merawat sendiri atau ragu ini luka perlu dijahit nggak ya gitu kan, karena memang kalau sudah sampai terlihat dagingnya atau tulang gitu kayak aduh ini dalam banget kayak udah sampai ke tulang gitu ya. Nah itu kan perlu penanganan medis khusus. Nah bisa langsung dibawa ke IGD misalnya.
dijahit. Kadang bahkan harus di ruang operasi, Mam. Tergantung kedalamannya. Kalau memang sudah sampai melibatkan si otot atau ligamen atau bahkan sampai ke tulang gitu, itu kan harus dikerjakan di ruang operasi. Nah, itu harus dirawat. Nah, tapi kalau lukanya hanya luka lecet dan ternyata mom and dad bisa merawat sendiri ya di rumah gitu ya, bisa dijaga kebersihannya. Nah, itu jangan lupa dioles salep antibiotik juga, Mam, di lukanya. Nah, tanda-tanda luka yang ternyata penyembuhannya kurang bagus hingga infeksi itu bisa kelihatan nanti dari sekitar luka, jaringannya merah. Bemerah berarti. Memerah, bengkak. Kadang bisa ada nanah. Wah, itu kadang kalau sudah lebih luas bisa demam, Mam. Itu tanda-tandanya sama ya, memerah, menanah ya. Benanah, demam. Dan demam ya, Dok ya. Demam. Nah, kalau udah sudah sampai demam harus dicek darah dan lain-lain ya. Kita melihat ini infeksinya sudah separah apa gitu, sampai apakah harus butuh dirawat atau tidak. Ya, itu ada penanganan lebih lanjut ya, Dok ya. Betul. Jadi tetap walaupun sudah penanganan pertama sudah dilakukan, tetap harus ada observasi gitu ya, Dok Betul, ya. harus ada observasi dan kita lihat respon penyembuhannya seperti apa. Apalagi sebenarnya anak-anak itu kan penyembuhannya cepat ya, jaringannya masih bagus sekali, dia membelahnya dengan cepat gitu, jadi bisa utuh kembali. Kalau lukanya ringan biasanya ya maksimal 1 minggu, Mam. Udah bagus biasanya lukanya. Cepat ya gitu anak-anak mah ya, Dok ya. Sampai kalau cuma luka yang ya nggak besar lah gitu ya, maksimal 1 minggu. Tapi kalau ternyata lukanya besar, ada jahitan gitu ya, jahit dalam, jahit luar, mungkin maksimal 2 minggu. Nah, maksimal 2 minggu itu kita amati prosesnya. Oh, ini bagus, lukanya tidak memerah, dipencet nggak ada nanah, nah itu berarti bagus. Berarti bagus ya penyembuhannya, Dok ya. Nah, kan ada juga nih, Dok, luka yang nggak mesti, nanti jangan ditutup terus lukanya, nanti malah jadi bonyok gitu ya, basah gitu. Nah, jadi sebenarnya memang ada yang luka tuh nggak mesti ditutup terus atau ya gimana gitu, Dok, tahapannya mungkin. Oke. Nah, sebenarnya tujuan menutup itu mencegah adanya masuk benda asing gitu ya, Mam, gitu dari luar. Nah, kalau lukanya sampai menimbulkan luka yang terbuka ya, Mam, jadi ada kulit yang tidak menyatu, jadi dia ada akses buat bakteri masuk tuh ke dalam daging, itu berarti harus ditutup. Harus tutup ya, Dok. Harus tutup. Kecuali kalau hanya kayak lecet dikit. Kalau lecet dikit, ya kalau daya tahan tubuh bagus sebenarnya sih nggak harus ditutup sih, Mams. Ya. Itu bisa cukup dibersihkan. Terus ternyata mungkin anaknya masih pengen main ya, lukanya nggak terlalu sakit, kecil, luka lecet doang. Ya yang penting rajin dibersihkan. 3 kali per hari itu boleh. Tapi kalau terbuka itu Harus ditutup. Ya, Dok ya. Betul. Jadi nggak ada istilahnya nanti takut bonyok, busuk, gara-gara ditutup ya. Tapi intinya harus karena mungkin dibiarkan tertutup tapi tidak dibersihkan kembali ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, jadi harus dijaga tetap kebersihannya. Bersih dan lembab tapi tidak bonyok dari yang kata Mams bilang itu ya. Jadi makanya di lembabnya kadang kita kasih oles salep. Itu untuk membantu melembabkan si luka gitu. Bersih, lembab secukupnya dan dikasih antibiotik. Nah, kapan sebenarnya waktu yang tepat gitu loh, Dok? Ketika anak jatuh dilakukan pertolongan pertamanya itu sampai batas mana dan dirujuk gitu, Dok, ke rumah sakit. Harus dibawa ya, Mams ya. Iya. Oh ya. Menentukannya gimana nih? Oh, ini harus dibawa nih gitu. Oke. Nah, kalau luka lecet biasa bisa sebenarnya ditangani di rumah. Tapi kalau sudah luka bakar, kemudian tadi mungkin luka bekas gigitan binatang, apalagi binatang liar, luka bahan kimia, luka yang dalam yang sampai tadi kelihatan, wah ini mah lebar gitu ya, sampai ada kelihatan dagingnya atau tulangnya, itu harus dibawa ke klinik atau ke rumah sakit. Tuh. Langsung itu, Dok, dibawa apa gimana? Langsung bisa ya langsung. Pokoknya jangan dibiarin lama ya. Jangan kayak dibawa lah, dipijit lah. Langsung dibawa, langsung ke bawah ke IGD KBP. Betul. Biar ditangani jadi nggak telat penanganannya ya. Betul Mams. Nah, untuk kan anak-anak tuh pasti kalau
pasti panik nih dok nih. Iya. Nah parentsnya juga pasti panik. Sebenarnya iyalah Iya. namanya kesayangan ya anak jatuh gitu. Sebenarnya gimana cara supaya ngilangin paniknya gitu loh dok? Supaya si anak itu gimana gitu kan penanganannya pertama gitu dok? Mungkin ada tips-tips. Aduh. Sebagai moms juga kayaknya kita paham ya moms ya. Perasaan orang tua kalau melihat anak sendiri ada luka, ada jatuh, nangis, ngejerit ya. Pasti panik gitu ya. Tapi mau bagaimanapun kita adalah orang dewasa yang punya kendali gitu pada saat itu ya. Nah anak ini bagaimana nasib ke depannya itu sebenarnya bisa jadi kita yang menentukan gitu loh. Ini habis luka, kalau aku ikut panik, kalau aku tidak memberikan tindakan yang tepat, malah khawatirnya tidak tertangani dengan baik lukanya, malah takutnya jadi ada penyakit yang lain gitu. Jadi menguatkan diri itu ya maksudnya, tarik nafas, sadar bahwa memang kita sebagai parents kita yang punya kendali gitu. Jadi tarik nafas dan tenangkan diri, bisa sambil kalau anaknya menjerit banget gitu ya, kesakitan bisa dibantu kompres dingin mungkin ya supaya kompres dingin ya, dok. mengalihkan rasa nyerinya dia, jadi tangisannya berkurang. Oh berarti ada sedia es batu ya dok ya? Boleh sedia es batu. Es batu untuk menenangkan biar ada kerasa dinginnya gitu berarti ya. Iya betul. Biar relaxnya ya. Karena kan paniknya kita juga kadang tuh terpancing dari jeritannya si anak ya, tangisan jeritannya si anak gitu. Jadi mungkin kalau kita alihkan nyerinya, dia sedikit lebih tenang, kita juga akan terbawa lebih tenang ya. Benar. Jadi pokoknya kalau misalnya lukanya dia terbuka, pokoknya kita jangan panik ya. Berarti kalau misalnya terbuka sedikit, kita langsung ambil air mengalir diguyur ya dok dikucurkan, ya. Dikucurkan betul. gitu Iya, ya. betul. Terus langsung dilihat, oh matanya harus jeli, oh ini ada sisa keramiknya sedikit gitu misalnya kena keramik. Oh ini ada karatan besinya ternyata bersisa nempel. Nah itu kan beda ya penanganannya, partikelnya harus diambil gitu. Nah itu kalau misalnya itu apakah si orang tua yang memberanikan diri ngambil apa langsung aja dibawa ke rumah sakit tuh dok? Kalau partikelnya ternyata masih bisa ikut terbawa oleh si air mengalir, bisa sendiri. Tapi kalau ternyata ada partikel yang nempel, berarti harus diambil dengan pinset atau alat bedah yang lain ya. Jadi bisa langsung dibawa ya dok klinik, ya. atau rumah sakit. Khawatir nanti malah semakin membuat cepat infeksi ya dok ya. Iya betul Mams. Jadi intinya dijaga aja ya sebenarnya, jangan deket-deket sama permainan yang berbahaya. Tapi kalau kita batasi, kasihan juga ya Bang. Iya, benar, sebenarnya kan si kecil tuh lagi usia, apalagi kalau usia lagi senang eksplorasi gitu kan. Senang main. Benar. Ya. Iya benar. Jadi intinya harus ekstra, tapi ini jadi bekal. Jadi intinya oh ya jangan panik. Jadi harus sedia kotak P3K. Kotak P3K, betul. Nah itu salah satu. Ada 3 item tuh yang utama di kotak P3K-nya ya. Ada air. Kalau misalnya tuh kalau bagusnya sih air infus. Nah untuk menjaga biasa bersih, cepat bersih, bersihin lukanya. Sama kasa. Nah kalau ada betadine atau Rivanol. Betul. Nah, itu pertolongan pertamanya ya. Betul. Sama es batu kalau memang bisa sih boleh. Ya. Jadi satu ibunya ngambil es batu biar anaknya nggak ikut panik. Iya ya. Benar. Nah, yang satu bapaknya langsung nyiapin mobil. Ayo mah kita ke IGD. Iya. Tim satset. Tim satset itu. Mau ya, mendet. Mungkin sobat KBP ada pertanyaan? Oh belum ada. Mungkin dokter ada tips apa gitu mungkin sharing, ada kasih saran gimana gitu dok? Mungkin ini bukan luka kali ya Mam ya. Yang cukup sering terjadi itu adalah kemasukan benda asing. Oh ya benar. Iya. Itu kadang luka dan benda asing ini hal yang sering terjadi di anak-anak ya. Benar-benar dok. Atau kemasukan serangga ya di telinga atau di hidung gitu. Lagi main mute-mute ternyata masuk ke hidung gitu. Atau lagi main di taman ternyata ada yang masuk ke telinga gitu ya. Benar. Nah itu juga kan sering membuat panik ya Moms ya. Nah kalau kasusnya seperti itu sama sih, kembali ke poin pertama tadi, yang penting mom and dad tenang dulu gitu. Nah langsung dilihat mute apa nih gitu. Oh
mutenya sih plastik ya, katanya aman buat anak. Oh berarti aman lah gitu. Terus binatangnya apa nih kira-kira? Oh ternyata misalnya kecoa kecil gitu ya, masuk ke telinga, anaknya udah ngejerit gitu, telinganya kesakitan gitu. Dan masuknya belum lama, oh berarti kemungkinan misalnya kecoanya masih hidup gitu dalam telinganya. Nah kalau seperti horor ya. serem ya Mam. Nah kalau benda asing tertelan atau masuk ke hidung, itu pastikan dulu jalur napasnya aman. Jadi Mam and Dad tuh tenang, identifikasi ini apa nih, bendanya apa atau serangganya apa. Kemudian dilihat kondisi anaknya. Kalau anaknya masih bisa nangis berarti jalur napasnya aman. Ya. Anaknya masih bisa diajak ngobrol, masih sadar penuh, napasnya tidak sesak, nah itu berarti jalur napas masih aman gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata kondisinya anaknya misalnya masuk mute ke hidungnya udah masuk ke tenggorokan dan ternyata mulai lemas, terus sesak gitu ya, mulai agak biru pucat. Nah itu harus langsung dibawa ke IGD. Ya, karena kadang-kadang kan menyumbat si anak bendanya. nggak ngomong juga ya. Memang Iya. kan, apalagi masa-masa kayak toddler ya, Iya. 3 tahun pertama kan segala rupa dimasukin ke mulut, segala rupa Betul. dimasukin kemana-mana ya dok ya. Iya. Jadi begitu dimasukin dia belum tentu langsung ngomong kadang-kadang. Belum tentu gitu. Cuma tiba-tiba gitu ya. Ya, Nah, kalau udah sesek, wah beda itu kondisinya harus langsung Bawa aja ya, Dok, ya. Betul, harus Beda ada ya. penanganan pertama dengan cepat ya gitu. Tapi kalau anaknya masih nangis, masih ngobrol gitu, masih sadar, oh berarti tidak se-urgent itu dibandingkan dengan kondisi yang tadi yang anaknya udah lemas, biru, sesak ya. Kalau masih bisa nangis, nah ini boleh parents coba keluarkan sendiri gitu ya, dengan biasanya sih kalau parentsnya udah terlatih udah mulai tuh sedia alat-alat buat mengambil yang perintil-perintil kalau ada Setnya apa-apa. panjang gitu Iya. ya. Boleh coba ambil sendiri. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada ya boleh juga langsung dibawa ke klinik. Ya, kan atau takut rumah juga sakit. kadang-kadang ya, Iya. Giliran dicoba sendiri masuk tambah ke daleman gitu. Jadi kayak kedorong ya. Iya, malah kedorong gitu ya. Ya udah deh langsung aja deh dibawa gitu ya. Iya. Kan kalau anak mah istilahnya jangan coba-coba. Nah langsung aja deh. Langsung gitu. ya. Cari aman. Iya, boleh. Nah, gitu. Nah, kalau serangga, nah itu jangan coba-coba sih Mam, langsung aja dibawa ke klinik atau ke rumah sakit, karena biasanya kita lihat dulu nih serangga masih hidup. Kalau masih hidup harus dibuat tidak sadar dulu ya si serangganya, baru bisa kita keluarkan sebelum dia kayak bergerak lebih jauh. Ini lebih bahaya ya, Dok, ya. Gitu. Malah kadang-kadang tuh ada suka kayak cacing juga bisa tuh ya masuk Iya. ke permukaan telapak kaki kayak Betul. gitu kan ya dok ya. Betul. Nah, makanya kalau lagi main di area outdoor, usahakan si kecil menggunakan alas kaki, Mam. Salah satunya tadi kita nggak mau ya si cacing ini masuk ke kuku atau ke kakinya Iya. si kecil ya. Soalnya cacing-cacing sekarang kan lebih nakal. Iya, benar. Gitu, Ya, Mam. intinya benar harus sigap, jangan panik. Iya. Ya, jadi tetap berpikir gitu bisa. Nah, jadi lebih daripada terlambat ya udah langsung dibawa ya ke rumah Boleh. sakit. Betul. Ada yang bertanya mungkin sobat KBP? Oh, mungkin dari Mas Abe mau bertanya? ada sharing lagi dok, mungkin biasanya kan di GD itu sering ada kejadian apa gitu dok yang berhubungan dengan anak gitu dok. Oke. Nah itu. Jadi sebenarnya aku bahas tuh sebenarnya kasus yang sering ditemukan di IGD, Mam. Gitu. Jadi Yang salah satunya kemasukan gitu ya dok ya. kemasukan tuh sering. Ada satu shift tuh kadang ada 2, ada 3. Kalau lagi musim liburan terutama ya. Nah terus luka-luka seperti yang tadi itu yang kita sering temukan juga gitu di Iya. lagi main di taman, ayunan, serodotan, ternyata tiba-tiba kena batu ya. Oh iya, Kayak sandung batu gitu Sandung, ya. batu, lukanya di sini, wah lumayan ya. Jadi Gitu. merobek ya. Iya, nah wah ini gimana nih, gurunya panik, temennya panik ya, Iya, orang tuanya benar. panik gitu. Ternyata lukanya dalam juga, akhirnya dibawa ke IGD. Nah anak kecil nih kan kecenderungan lihat jarum suntik tuh udah nangis duluan ya, Mam. Histeris sudah. Serius gitu. Gak usah anak kecil yang gede juga. Jadi belum kita jahit tuh kadang-kadang baru mau, kan sebenarnya proses penjahitan itu dibius lokal gitu ya, Mam. Sebenarnya sakitnya saat dibius aja. Nah pas dijahitnya sebenarnya udah harusnya sudah baal atau nggak berasa gitu. Pas mau suntik si obat biusnya ternyata anaknya baru lihat kayak Iya. udah keburu Panik. panik. Akhirnya orang tuanya kayak, dok
Dok ya, ini anak saya nggak kesakitan, ini nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa bu, ini baru mau masuk obat bius. Sebenarnya itu tahap awal aja ya, maksudnya pas masukin obat bius ketika udah dibius ya Iya. enggak sebenarnya. Udah nggak, nanti efek biusnya habis kayak mungkin 30 menit kemudian baru mulai berasa sakit. Cunut. Iya. Iya benar ya dok ya. Kesandung, kena batu. Jadi sebenarnya banyak ya penyebab yang bisa bikin luka pada anak gitu ya. Betul. Mau main di dalam rumah, Betul. ya kan? Mau di luar gitu kan, mau di lapangan. Jadi sebenarnya mau di mana aja kalau memang saya mau kena celaka gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya anak tuh nggak boleh juga dibatasi. Iya. Ruang lingkup bermainnya emang udah masanya Iya. bermain gitu ya. Nah tapi kitanya aja yang sigap gitu ya. Betul Mams. Dan jangan panik Dan gitu ya. persiapan tadi ya Mams gitu. Ya jadi itu persiapan tuh P3K itu persiapannya tuh. Nah, sama kendaraannya naik apa juga boleh, ke KBP mah gak jauh lah. Betul Mams. Itu. Nah dok kalau misalnya yang terkena takutnya tuh yang karena dari hewan tuh ya dok ya. Ya. Misalnya, atau misal pun takut tetanus juga tuh kayak gitu. Nah itu apakah memang kalau misalnya kena hewan tuh pasti nih harus disuntik, suntik rabies atau gimana? Nah kalau misalnya terkena paku emang ini mah pasti harus disuntik tetanus gitu. Oke. Apakah emang harus atau ada kriteria tertentu? Kalau untuk benda-benda yang kotor gitu ya, paku apalagi kalau jelas karatan, keramik, ternyata keramik lama ya, dan ternyata kelihatannya udah mulai ada bulir-bulir kotoran ya, sebaiknya sih disuntik ya Mam ya, anti tetanus. Nah untuk hewan, kalau hewannya liar sebaiknya sih memang disuntik anti rabies. Tapi di KBP memang belum tersedia ya, karena memang itu disediakannya hanya di RSUD. Begitu pula dengan anti bisa ular. Gitu. Nah, jadi kalau memang hewannya liar, anjing, kucing gitu ya, apalagi kayak kelihatan liurnya banyak gitu, sebaiknya disuntik karena efeknya mungkin bukan dalam waktu dekat, tapi kalau misalnya kita nggak tahu ternyata si anjing itu ada sakit rabies, itu gejalanya dia akan munculnya baru beberapa waktu kemudian, bisa berbulan-bulan atau beberapa tahun kemudian, dan kita tidak mau itu terjadi ya Mam. Iya benar. Nah kalau disuntik itu harus segera atau bisa segera Mam. Segera langsung. Kalau bisa jangan dibesokkan gitu, langsung hari yang gitu. sama. Hari yang sama ya kayak gitu. Oke. Ada yang bertanya? Sobat Ya, KBP? ada yang bertanya nih dari Bilal Hawari. Dok, apa sih parameter harus dibawa ke rumah sakit atau enggak ketika anak jatuh tanpa luka yang terlihat? Oh, jadi lukanya tidak terlihat. Nah, kapan gitu? Kapan waktunya dibawa ke rumah sakit? Mungkin ada seperti tanda-tanda. lebam ya, mungkin ada lebam ya biasanya ya, kalau nggak ada luka tapi anaknya kesakitan gitu ya mungkin ya. Nah itu biasanya kalau udah mulai muncul lebam ya Mams, jadi ada biru-biru atau ada ungu, atau pas diraba bengkak. Biasanya kan si kecil kalau sudah mulai bisa berkomunikasi akan menunjuk sakit gitu. Kita langsung cek tuh, ternyata ada bengkaknya, ada lebamnya. Nah itu sebaiknya sih dibawa ke rumah sakit atau ke klinik, karena nanti harus ada obat sendiri ya khusus buat yang luka lebam. Mungkin posisi pas jatuhnya juga harus diperhatikan juga ya dok ya. Mungkin. Betul. Gitu. Makanya tadi Mas bilang kalau bisa dari si kecil tetap dalam jangkauan pengawasan ya, jangan terlalu jauh. Atau kalau ternyata nggak ada luka tapi kok bengkok ya tangannya atau kakinya gitu, ternyata jatuh menumpuk nih tangannya. Itu kan khawatir ada patah ya. Kalau patahnya tertutup tulang itu kan dia tidak ada lukanya ya. Nah kalau Mams mulai menyadari ada si kecil yang rungsing, kesakitan, ada lebam, bengkak, atau ternyata kok tulangnya jadi bengkok, itu langsung bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi diidentifikasi dulu di rumah sakit ya dok ya. Maksudnya mungkin orang tua tidak paham ini kenapa. Karena kan kalau namanya ada jatuh mungkin walaupun si nggak ada kelihatan luka tapi namanya dedeknya rungsing ya. Nah itu kan berarti suatu tanda ya dok salah ya. Nih ya. Nah gitu ya. Jadi sebaiknya itu langsung dibawa aja ke rumah sakit nanti biar
tim medisnya yang bisa lebih mengidentifikasi kalau misalnya mam and dad di rumah bingung gitu nentuinnya ya. Betul. Ya kan kadang-kadang juga ada yang jatuh kena kepala kan. Oh oke. Ya kan, Dok? Luka di kepala ya Moms Iya. ya. Memang nggak kelihatan ya dok ya, tapi kan Iya. takutnya khawatir kenapa-napa dianya kan. Oke. Nah kalau untuk luka di kepala, mungkin tadi kata Moms ya salah satunya bisa jadi tidak ada luka. Nah tapi kalau luka di kepala ini kita nggak main-main ya. Itu yang penting ada saksi. Kejadiannya gimana? Benturan kepalanya seperti apa? Gitu. Nah terus ditanya, diamati ada ini nggak penurunan kesadaran? Anaknya cenderung bengong, kontak matanya tidak bagus, ada muntah gitu, atau kayak gelisah ya, lihatnya jadi nggak jelas kemana-mana gitu kan. Biasanya parents tuh pasti tahu deh kalau ada yang salah dengan anaknya ya gitu. Atau anaknya tiba-tiba jadi biru, lemas tangan kakinya. Nah kalau sudah ada benturan di kepala, luka di kepala dan ada tanda-tanda yang tadi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan kemungkinan CT scan kepala. Ya jadi Seperti lebih, itu. jadi kan nggak selalu nangis ya dok ya. Ya bisa jadi malah tadi nggak sadar ya Mam, tidak sadar, kontak matanya nggak jelas, hilang gitu ya, atau malah cenderung tidur, itu justru lebih bahaya Mam. Iya lebih bahaya juga ya. Jadi intinya kan namanya orang tua pasti hafal nih si anak sendiri ya. Jadi ada perubahan itu pastinya ya lebih baik khawatir aja. Jadi baik dibawa aja diperiksakan gitu. Betul. Ya. Ada lagi mungkin? Ada dari Hasan Suhendar, kalau anak bayi pilek langkah apa yang harus dilakukan agar napasnya nggak terganggu? Kalau bayi pilek, nah gimana dok? Karena bayi-bayi kan nggak bisa buang ingus atau ngeluarin dahak sendiri kan ya dok? Iya Nah, iya gimana, betul. Dok? Yang pertama sih sebaiknya sih ke dokter anak ya Mams ya, karena diberikan obat untuk menghentikan produksi si lendirnya atau produksi pileknya supaya nggak makin menyumbat di dalam. Yang kedua kadang dibantu dengan sejenis obat yang dia tuh bisa menguap, jadi sama si babynya itu bisa dihirup supaya si ingusnya ini makin encer. Dia kan sebenarnya menyumbat itu karena dia terlalu kental ya di dalam untuk ukuran hidungnya yang masih kecil. Jadi nggak bisa keluar gitu dok Ya dan nggak seperti dewasa ya bisa dikeluarkan langsung. Jadi bisa dibantu dengan obatnya tuh obat tetes, jadi dia akan menguap dihirup sama si baby. Atau kadang bisa juga dibantu dengan ada namanya alat sedot ingus. Oh iya. Aku ada iya. stoknya Mam di rumah. Ada benar-benar kayak pipet gitu ya. set Iya, gitu ya. dia bisa dibantu dikeluarkan ingusnya dengan Iya, alat benar. seperti itu. Iya ya tuh membantu mungkin dari secara alat yang lebih aman ya daripada kalau obat-obat mungkin takut juga kali dok. Iya itu harus ke dokter anak dulu. Jadi dibawa ke dokter anak ya. Ada lagi Mas Abe? Ada dari Sitiu, itu dok pertanyaannya nih ya dok ya. Dok, obat luka bakar yang paling bagus apa ya? Nah benar luka bakar, mungkin luka bakar yang kecil ya dok ya bisa. Iya. Nah luka bakar itu tadi aku sempat singgung tergantung luas dan kedalamannya ya Mams ya. Kalau untuk luka bakar yang awal biasanya warnanya pink sekali, warnanya masih merah muda sekali dan tidak ada bula, jadi tidak ada Benjolan-benjolan tidak gitu ya, ada Dok? benjolan yang seperti lenting yang isi air. Nah itu kemungkinan masih derajat ringan. Biasanya sih bisa dibantu dengan salepnya sulfadiazin ya. Nah mengandung itu ya dok ya. dan harus ditutup lagi dengan kasanya tuh khusus, jadi dia kasanya lembab. Dibantu dengan salep itu ditutup 2 hari sekali. Nah kalau lukanya lebih dalam hingga sampai warnanya itu sudah merah, kadang hitam ya mungkin karena jelaga ya. Kalau misalnya luka bakar yang kebakaran, ada bula atau lenting yang besar. Nah itu penanganan pertamanya harus benar-benar bersih dulu. Jadi salep sebagus apapun kalau si bekas luka bakar yang sisa yang tadi yang bula-bulanya ya lentingnya itu tidak dibersihkan semua, atau masih ada sisa jelaga sedikit, itu lukanya tidak akan sembuh dengan baik. Jadi memang harus ditangani di rumah sakit. Rumah sakit ya. Tuh. Nanti kalau sudah dari dokter spesialisnya ya, misalnya dokter bedah gitu, biasanya oh ini lukanya sudah mulai bagus nih, bisa recovery di rumah. Nah untuk salepnya baru bisa dilanjutkan di rumah. Tadi salepnya biasanya sama sih sulfadiazin. Kalau salep itu mungkin luka-luka yang memang bisa ditangani di rumah ya. Kalau misalnya
Nah itu tergantung yang dokter bilang kan tadi ada derajatnya. Jadi kalau misalnya derajatnya sudah mulai lebih besar, lebih memerahnya lebih banget, apalagi ada pembul lah, udah deh. Ya itu harus teliti ya ngebersihinnya. Itu harus ke rumah sakit aja deh ya. Soalnya takut infeksi. Betul. Ada lagi mungkin pertanyaan lagi? Oke, satu pertanyaan terakhir lagi ya. Kalau ini dari ibu anak 2. Ibu anak 2. Kalau anak ini nih pertanyaan kayak gini dong. Kalau anak jatuh di lantai, kepala terbentur dan mulut berdarah seperti lidah tergigit. Ya. Ini udah ngomong lidah tergigit ya, Mams ya. Tergigit. Pastikan dia tidak jatuh ke belakang. Karena kalau lidah jatuh ke belakang atau darahnya yang mengalir dan dia ke belakang ya posisinya tiduran, itu dia bisa menyumbat jalan napas. Itu yang bahaya. Jadi yang sebaiknya dilakukan, parents miringkan ke kanan. Oh, dirubah posisinya. Ya. Ke kanan. Kalau anaknya ternyata mau muntah isinya darah, keluarkan. Ya, supaya dia tidak menyumbat jalan napas. Nah, dimiringkan ke kanan supaya lidahnya tadi nggak jatuh ke belakang. Nggak gitu. keselak dengan lidah ya. Lidahnya sendiri, betul. Nah, terus sudah dimiringkan, parents lihat lukanya di kepala ada berapa gitu. Terus ada tanda-tanda yang tadi nggak yang sempat aku sebutkan. Jadi penurunan kesadaran, muntah-muntah, kontak mata menurun atau hilang, kemudian ada kejang nggak? Nah, itu semua observasi. Sebaiknya langsung segera dibawa ke ya, dok, ya? IGD. Iya betul, seperti itu. Sebaiknya. Berarti mungkin daripada kenapa-napa juga dengan si anak, jadi lebih baik langsung dikirim ke rumah sakit dengan posisi dimiringkan ke kanan. Betul. Ya, dok ya, di Posisi mobilnya dimiringkan. ya. Nah, betul. Tidurkan miring kiri kanan Miring ke biar kanan, dia kalau iya. misalnya bisa ya itu supaya nggak tertelan dengan lidahnya itu, dan supaya kalau misalnya keluar pun keluar darahnya ya, dok ya. Betul. Ada lagi mungkin? Oke, seneng deh kalau sobat-sobat KBP pada atraktif ini ya. Iya, betul. Iya, jadi kan buat sharing ini ya, dok ya, ilmunya tuh lebih banyak berbagi. Betul. Ya, insya Allah sih di liburan kali ini anak-anak aman, jadi tenang orang tuanya juga ya. Mungkin dokter ada salah masukan lagi atau saran? Tips and trips lagi? Iya. Untuk moms and dads, ya namanya liburan waktu menyenangkan bersama si kecil, menciptakan momen-momen yang tidak terlupakan. Ya, yang penting adalah sediakan kotak P3K tadi ya. Jadi bukan membatasi kegiatan anak, tapi lebih ke persiapan kita sebagai parents jika terjadi apa-apa. Seperti itu, moms. Oke, benar. Terima kasih loh dok tipsnya dan saran-sarannya hari ini. Sama-sama. Kesimpulannya apa? Intinya jangan panik, sediakan kotak P3K, langsung bawa ke IGD ya, ke KBP tentunya. Jangan lupa juga sobat KBP ya, follow semua sosmednya KBP nih, karena banyak informasi yang bisa insya Allah mungkin berguna buat sobat-sobat KBP ya. Oke, kayaknya kita bisa ya dok ya. Oke, Moms. Oke, makasih ya dok. Sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.